Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K tahap 2 2024 di tahun ini, khususnya penata layanan operasional, semoga sehat-sehat semuanya. Kali ini saya buatkan soal-soal P3K tahap 2 2024 dan pelaksanaannya tahun 2025 bagian yang kedua. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Petugas operator menerima dokumen pengadaan sarana dari pihak ketiga. Langkah pertama yang paling tepat sesuai dengan prinsip dengan akuntabilitas adalah A. Melaporkan penerimaan dokumen kepada atasan langsung. B. Menyimpan dokumen di tempat yang aman. C. Memverifikasi kelengkapan dan legalitas dokumen. D. Menandatangani tanda terima dan mengarsipkan. E. Membuat berita acara penerimaan tanpa verifikasi awal. Jawabannya adalah yang C. Memverifikasi kelengkapan dan legalitas dokumen. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Langkah awal sesuai dengan prinsip akuntabilitas adalah verifikasi kelengkapan dan legalitas. Tanpa verifikasi dokumen bisa tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur. Berarti yang pertama, dokumen pengadaan sarana adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penyedia. Yang kedua, pihak ketiga. Pihak ketiga di sini merujuk pada penyedia atau vendor yang akan menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Peran petugas operator. Petugas operator bertugas menerima, memvalidasi, dan mengelola dokumen pengadaan yang diterima dari pihak ketiga. Mereka memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap, sesuai dengan persyaratan, dan dapat digunakan untuk proses pengadaan berikutnya. Contoh dokumen. Dokumen pengadaan sarana dapat berupa surat penawaran, dokumen berisi penawaran dari penyedia terkait harga, spesifikasi, dan persyaratan lainnya. Spesifikasi teknis. Dokumen yang merinci detail teknis dari sarana yang akan dibeli. Surat pesanan. Dokumen memuat detail pesanan yang disepakati oleh penyedia dan pembeli. Berita acara serah terima atau BAS. Dokumen yang menyatakan bahwa sarana telah diterimakan dan telah diverifikasi kelengkapannya. Berikutnya mengenai proses. Setelah menerima dokumen, petugas operator akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Kemudian, dokumen akan diolah dan diproses sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku. Yang keenam, tujuan. Penerimaan dokumen pengadaan dari pihak ketiga ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Itulah pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Memverifikasi kelengkapan dan legalitas dokumen. Kita lanjut ke soal yang berikut ya. Dalam pengelolaan anggaran operasional, penting untuk membuat perencanaan yang matang agar tidak terjadi pemborosan. Salah satu cara efektif untuk mengelola anggaran adalah A. Menggunakan anggaran secara maksimal di awal tahun. B. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. C. Membiarkan divisi lain menggunakan anggaran tanpa pengawasan. D. Mengalokasikan seluruh anggaran untuk satu proyek besar. Jawabannya adalah yang B. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Salah satu cara efektif untuk mengelola anggaran operasional
dengan menggunakan metode budgeting atau penyusunan anggaran. Metode ini membantu memantau dan mengendalikan pengeluaran, memastikan penggunaan uang secara bijak, dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Penyusunan anggaran atau budgeting. Anggaran adalah rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Dengan menyusun anggaran, Anda dapat mengidentifikasi kebutuhan atau menentukan pengeluaran yang penting dan tidak penting, mengendalikan pengeluaran, atau membatasi pengeluaran untuk menghindari pemborosan, memantau kemajuan, membandingkan anggaran yang telah dibuat dengan pengeluaran aktual untuk melihat apakah ada deviasi. Manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama, mencegah pemborosan. Dengan membuat rencana, Anda dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada kebutuhan yang lebih penting. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan dana. Memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan manfaat yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan keamanan finansial. Dengan mengelola anggaran dengan baik, Anda dapat mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Langkah-langkah penyusunan anggaran. Menilai pendapatan. Mengetahui berapa banyak uang yang Anda miliki setiap periode. Yang kedua, mengidentifikasi pengeluaran. Mencatat semua pengeluaran, baik yang rutin maupun yang tidak terduga. Yang ketiga, menetapkan prioritas. Membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memprioritaskan pengeluaran yang paling penting. Yang keempat, menyusun anggaran. Menetapkan jumlah yang akan dialokasikan untuk setiap kategori pengeluaran. Yang terakhir, memantau dan mengevaluasi. Membandingkan anggaran dengan pengeluaran aktual secara berkala dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Inilah permasalahan Anda. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melakukan evaluasi anggaran setiap bulan untuk menyesuaikan kebutuhan. Kita langsung ke soal yang berikutnya, Bapak Ibu. Dalam proses pengelolaan arsip operasional, penata layanan operasional harus memastikan bahwa dokumen disimpan dengan benar. Salah satu sistem pengarsipan yang umum digunakan untuk dokumen berurutan berdasarkan tanggal adalah A. Pengarsipan kronologis. B. Pengarsipan desimal. C. Pengarsipan numerik. D. Pengarsipan subjek. Jawabannya adalah yang A. Pengarsipan kronologis. Kita lihat pembahasannya. Pengarsipan kronologis adalah sistem pengarsipan yang mengorganisir dokumen berdasarkan urutan waktu, baik tanggal, bulan, atau tahun. Sistem ini sangat cocok untuk arsip yang berkaitan dengan urutan kejadian atau tanggal jatuh tempo. Pengarsipan desimal adalah sistem pengarsipan yang menggunakan angka desimal untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi arsip yang sering digunakan adalah perpustakaan. Sistem ini memungkinkan penataan arsip secara hierarkis dan memudahkan pencarian. Contohnya, seperti dalam sistem klasifikasi desimal Dewey yang digunakan di perpustakaan. Pengarsipan numerik. Sistem pengarsipan yang menggunakan angka atau nomor sebagai basis klasifikasi dokumen, bukan abjad atau huruf. Sistem ini sering digunakan untuk menyimpan dokumen secara teratur dan rahasia, terutama ketika dokumen-dokumen tersebut memiliki kode atau nomor identifikasi yang unik. Pengarsipan subjek atau subjecting filling system adalah sistem pengarsipan yang mengelompokkan arsip berdasarkan perihal atau pokok masalah yang sama. Sistem ini sangat cocok untuk instansi yang sering menangani berbagai jenis masalah atau keluhan karena memudahkan pencarian kembali arsip yang relevan. Itu dia pembahasan Anda. Jadi jawaban yang tepat adalah pengarsipan kronologis yang A.
dalam pengelolaan aset operasional kantor. Seorang penata layanan operasional diharapkan dapat melakukan pencatatan inventarisasi dengan baik. Salah satu fungsi penting dari pencatatan inventarisasi adalah A. Menentukan anggaran tahunan. B. Mencegah penggelapan barang. C. Meningkatkan kualitas produk. D. Menurunkan biaya produksi. Jawabannya adalah yang D. Mencegah penggelapan barang. Kita lihat pembahasannya. Salah satu fungsi penting dari pencatatan inventarisasi adalah untuk memastikan pengelolaan aset organisasi dilakukan secara efisien dan efektif. Pencatatan inventarisasi membantu dalam mengidentifikasi dan memantau keberadaan, kondisi, serta lokasi aset, sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal dan mencegah kerugian atau kehilangan. Selain itu, pencatatan inventarisasi juga mempermudah proses audit, pelaporan, dan pengambilan keputusan terkait aset. Pencatatan inventarisasi adalah proses mencatat dan catat semua aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu aset tetap seperti bangunan, peralatan dan kendaraan, maupun aset bergerak seperti persediaan dan perlengkapan. Fungsi utama pencatatan inventarisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan aset yang efisien. Dengan mencatat inventarisasi, organisasi dapat mengetahui dengan pasti aset yang dimiliki, sehingga dapat mengelola aset tersebut dengan baik dan efektif. Ini termasuk perencanaan pembelian, pemeliharaan, perbaikan, dan pembuangan aset. Yang kedua, pemantauan keberadaan dan kondisi aset. Pencatatan inventarisasi membantu organisasi dalam memantau keberadaan aset secara berkala, memastikan aset tidak hilang atau rusak. Selain itu, pencatatan juga mencakup kondisi aset, sehingga dapat dilakukan perencanaan pemeliharaan yang tepat waktu. Yang ketiga, pemantauan lokasi aset. Pencatatan inventarisasi memungkinkan organisasi untuk mengetahui lokasi aset yang tepat, sehingga dapat dipetakan dengan efisien dan mencegah aset tersimpan di lokasi yang tidak tepat. Dan demikian, pencatatan inventarisasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam pengelolaan aset organisasi. Pencatatan inventarisasi yang baik akan memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi, termasuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, pencegahan kerugian, dan kemudahan pelaporan dan audit. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Mencegah penggelapan barang. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika ada perbedaan pendapat antara dua departemen terkait prosedur operasional, apa langkah terbaik yang diambil penata layanan operasional? A. Membiarkan kedua departemen menyelesaikan masalah sendiri. B. Mengambil inisiatif untuk memfasilitasi diskusi dan mencari solusi bersama. C. Mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan departemen terkait. D. Mengabaikan konflik dan tetap melaksanakan prosedur yang ada. Jawabannya adalah yang D. Mengambil inisiatif untuk memfasilitasi diskusi dan mencari solusi bersama. Kita lihat pembahasannya. Langkah terbaik yang diambil penata layanan operasional dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah dengan mengelola situasi secara profesional, mendengarkan semua pihak, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, pemahaman tentang perspektif yang berbeda, dan kemampuan untuk mengkompromikan
Berikut adalah langkah-langkah spesifik yang dapat diambil. Yang pertama, dengarkan dengan cermat. Berikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa gangguan atau interupsi. Yang kedua, identifikasi akar masalah. Pahami dengan jelas apa yang mendasari perbedaan pendapat. Apakah itu perbedaan nilai, informasi, atau tujuan. Yang ketiga, tentukan fakta dan data. Gunakan fakta dan data yang relevan untuk mendukung argumen dan menguji kebenaran klaim yang dibuat. Yang keempat, cari solusi bersama. Kerjakan bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan semua pihak yang terlibat. Yang kelima, kompromi. Bersedia untuk mengkompromikan kepentingan tertentu untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kata fungsional. Yang keenam, komunikasi yang jelas dan transparan. Pastikan semua pihak memahami solusi yang disepakati dan bagaimana solusi tersebut akan diimplementasikan. Yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Evaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan dan lakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa solusi tersebut berjalan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penata layanan operasional dapat mengatasi perbedaan pendapat dan dengan efektif dan juga menjaga kelancaran operasional. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Tiada jawaban yang tepat adalah yang B, mengambil inisiatif untuk memfasilitasi diskusi dan mencari solusi bersama